Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Peridal Setiawan. Kalau di sekolah biasa dipanggil Pak Ijal. Jadi di sini kita akan belajar atau membahas tentang Cisco Packet Tracer, yang dimana aplikasi ini kita gunakan untuk membuat simulasi jaringan. Jadi sebelum kalian mengkonfigurasi jaringan fisik, alangkah baiknya kalian menggunakan Cisco Packet Tracer terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang kalian butuhkan dalam membangun sebuah jaringan yang utuh. Kita membutuhkan berapa router, berapa switch, serta access point. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara rinci tentang penggunaan Cisco. Dan untuk yang pertama kita akan membahas tentang jaringan kabel terlebih dahulu. Kita belum membahas jaringan nirkabel, kita akan bahas jaringan kabel. Jadi kalau jaringan kabel kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan switch, karena switch digunakan untuk membagi jaringan menggunakan media kabel. Baik, langsung saja kita masuk ke Cisco. Sebelum masuk Cisco kita ngopi dulu. Oke, kita masuk ke Cisco. Nah, ini adalah tampilan pertama sekali pada saat kita mengakses Cisco. Di sini kita memilih router terlebih dahulu. Di sini menu terdapat beberapa menu. Kita memilih bagian router. Nah, di sini router. Kita masukkan router. Lalu kita pilih switch, karena kita akan membuat jaringan kabel. Kita masukkan switch. Lalu kita pilih beberapa PC atau komputer, kita copy pastekan saja untuk memperbanyak di sini dan di sini. Nah, selanjutnya kita memilih kabel. Di sini ada koneksi tanda petir. Nah, kita pilih kabel strike. Pada router kita pilih fast Ethernet 0/0. Lalu kita arahkan ke switch seperti itu. Dan yang kedua kita pilih fast Ethernet 1/0 ke switch yang kedua. Nah, kita pilih kabel lagi, kita koneksikan ke komputer, dari switch ke komputer. Nah, seperti ini. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini kita akan membuat dua jaringan, serta nanti akan kita koneksikan agar PC ini ke sini bisa saling terhubung. Kita tulis terlebih dahulu untuk mengingat 10.1.1.1 ini adalah kelas A. Dan di sini kita buat kelas B 172 atau berapa saja, yang penting kelas B 172. Bapak berikan contohnya. Nah, tugas selanjutnya kita menentukan atau mengetahui apa saja kode atau port yang terhubung ke masing-masing switch. Nah, caranya kita arahkan kursor ini ke kabel yang terhubung ke switch yang akan kita setting. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan akan tampil FA 0/0. Nah, kita sudah mengetahui port yang terhubung ke sini FA 0/0. Selanjutnya kita buka router. Nah, di sini kita pilih CLI karena kita akan menulis kode di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian akan disuguhkan pilihan yes atau no. Kita pilih saja no. Bentar. Nah, untuk yang pertama, kalian harus membuat router ini berubah simbol terlebih dahulu atau mengaktifkannya dengan cara enable. Cukup kita menuliskan en saja, kita singkat. Enter. Nah, sudah berubah kan? Simbol di sini. Selanjutnya kita buat konfigurasi terminal atau kita singkat saja conti. Enter. Nah, posisinya sudah config. Tugas kita selanjutnya masuk ke jaringan yang ini dengan melalui kode FA 0/0 ini tadi. Caranya kita buat interface 0/0 tadi. Cukup kita buat int saja untuk mendeklarasikan interface tadi. Cukup disingkat int FA 0/0. Enter. Di sini sudah ada if ya di belakang config. Berarti kita sudah masuk ke jaringan ini. Selanjutnya kita langsung saja masukkan IP address-nya berapa. Kita tulis IP address, kita singkat saja IP ADD. Nah, disitu kan ada 10.111. Nah, kita buat 10
111. Jangan lupa kalian masukkan subnet masnya berapa. Kalau kelas A bagaimana? Nah, seperti itu untuk kelas A. 255.000. 255-nya hanya 1. Nah, seperti itu ya kalau kelas A ya. Enter. Lalu yang selanjutnya kita aktifkan kabel yang masih berwarna merah ini dengan cara kita buat no shutdown. Nah, untuk no shutdown itu kita cukup tuliskan NSH. No shutdown. Enter. Nah, sini kabelnya sudah berubah warna hijau. Artinya kabel sudah aktif. Yang selanjutnya kita konfigurasi jaringan yang kedua. Seperti tadi, kita arahkan kursor ke sini. Nah, kita sudah mengetahui kan sini ada FA1/0. Nah, kita buka lagi di router bagian CLI. Nah, pada posisi ini kan sudah masih ada IP. Nah, di sini masih berada posisinya di jaringan yang pertama tadi. Kita keluar dulu agar lebih baik. Keluar di jaringan yang ini tadi. Selanjutnya kita masuk ke yang ke ini. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi yang ini. Nah, lalu kita ubah saja INT FA, sesuaikan kodenya FA1/0 karena ini 1/0. Lalu kita masukkan IP address seperti tadi, IP ADD. Ini jaringannya, jaringan yang ini ya. Nah, kita buat IP ADD 172.168. Subnetnya untuk kelas B yaitu 255.255.0.0. Enter. Nah, tugas selanjutnya kita mengaktifkan kabel yang masih berwarna merah ini dengan menuliskan perintah no shutdown atau NSH. Nah, sudah berubah warna hijau. Itu artinya berarti kabel ini sudah aktif. Nah, untuk membuktikan bahwa IP address yang kita setting tadi sudah masuk atau belum, kita buka saja di bagian router di config. Nah, di bagian 0/0, nah ini IP-nya sudah masuk 10.111 dan subnetnya 2555. Untuk yang di fast ethernet 2, fast ethernet 10, ini jaringan yang kita buat tadi, IP address tadi ya. Nah, yang selanjutnya tugas kita membuat pengaturan DHCP. Apa itu DHCP? Jadi DHCP itu otomatis router akan membagikan gateway dan IP address secara otomatis ke jaringan yang terhubung ke router ini, yaitu dua PC ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Nanti tidak usah kita menyeting manual lewat PC masing-masing. Caranya, yang pertama kembali kita masuk ke jaringan yang akan kita buat DHCP-nya. Jadi kita buat INT FA 0/0. Kita masuk ke jaringan yang pertama. Lalu kita tuliskan IP DHCP pool. Nah, kita buat nama DHCP-nya yang ini, bebas apa saja. Bisa TKJ1 ya. TKJ1, enter. Lalu kita buat network. Nah, di sini network kita buat IP address ini 10.1.1. Nah, kalian harus ingat kalau membuat network ujungnya harus kalian buat 0. Nah, harus 0. Kalau jaringannya seperti ini ujungnya dibuat 0. Enter, kalian buat lagi subnetnya 255.0.0.0. Nah, ini subnet untuk kelas A ya. Selanjutnya kita membuat gateway. Gateway itu yang akan diisikan otomatis nantinya di VC ya, di komputer ini. Caranya kita buat default router. Nah, lalu kalian masukkan gateway-nya berapa, misal 10.1.1.1. Enter. Lalu exit. Ini sudah berhasil kita membuat default gateway DHCP ke jaringan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke jaringan yang kedua. Sama langkahnya seperti tadi, kita masuk ke interface-nya dulu. Interface 1/0. Enter. Nah, kita buat IP DHCP pool. Bebas kita buat untuk namanya apa, TKJ2 misal. Enter. Nah, kita buat networknya. Network. Berapa networknya? Di sini tadi 172.1.1.0. Buat subnet untuk kelas B 255-nya ada 2, selanjutnya 0, 0, 0. Dan
Selanjutnya kita isikan lagi gateway-nya yang akan otomatis didapatkan oleh PC yang terhubung ke switch ini ya. Caranya default router. Nah, 172.1.1.1 enter exit ya, maksudnya kalau sudah seperti ini, apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai di bagian CLI, namun masih ada beberapa langkah lagi. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat PC ini berada pada posisi DHCP. Fungsinya kita pilih, caranya kita pilih. Nah, kita pilih desktop, di bagian IP konfigurasi kalian pilih DHCP. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, di sini otomatis mendapatkan IP address, subnet, serta default gateway yang kita buat tadi, default router tadi. Begitupun yang komputer-komputer yang lainnya. Dapat. Ini kelas B yang kita buat tadi, serta ini kelas B. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu mengetes antara PC ini ke PC ini sudah terkoneksi atau belum. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita pilih email di sini, kita kirim email. Nah, untuk pengiriman pertama biasanya akan pilot. Kenapa pilot? Karena jaringan ini baru dibangun. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Ini kan pilot kan? Nah, kalian jangan gamam, jangan khawatir. Kita ulangi lagi. Sini ke sini. Kan sukses kan? Nah, kita coba lagi. Biasanya dari sini ke PC yang ini kan pilot. Tuh kan pilot. Tapi kita ulangi yang kedua, dia akan sukses. Tuh. Selanjutnya yang lain pilot. Coba lagi sini ke sini. Sukses ya. Kita coba lagi yang ini ke sini. Langsung sukses karena sudah beberapa kali dicoba tadi. Sukses. Lalu kita kirim ke router. Sukses. Dan di sini akan sukses. Nah, berarti DHCP-nya sudah berhasil kita buat. Lalu kita coba lagi untuk pengetesan melalui terminal CMD ya. Dari PC ini ke PC ini kita cek dulu IP-nya berapa. 172.1.0.1 ya. Dari sini kita ping sini ya. Kita buka PC yang ini, kita pilih command front. Ping 172.1.0.1 tadi kan. Enter. Nah, ini sudah menandakan terkoneksi kalau seperti ini, dari PC ini ke PC ini. Kalau tidak ada request timeout bla 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 dan segala macamnya. Kalau seperti ini berarti sudah terkoneksi. Nah, perlu Pak jelaskan sekali lagi fungsi DHCP untuk mendapatkan IP secara otomatis ya. Sini kita buat, kita tambah, misal kita ingin menambahkan beberapa PC kan, misal kita buat di lab. Jadi kita tidak usah menyeting beberapa komputer itu untuk memasukkan manual lagi IP-nya. Tinggal kita masukkan kabel LAN-nya saja, kita masukkan ke PC-nya. Kita tunggu sampai ini berwarna hijau menandakan dia akan terkoneksi ya. Ini kita juga tambahkan ini ke sini. Nah, kita tunggu kabelnya berwarna hijau untuk yang dua ini. Kita tunggu dulu. Kita hidupkan rokok dulu sebentar ya. Nah, sini kan kabel sudah berwarna hijau. Nah, di bagian desktop, nah di sini kita tinggal memilih DHCP, otomatis IP-nya akan langsung ditambahkan. Kita tidak perlu menulis manual lagi. Kalau kita tidak setting DHCP tadi, kita harus membuat manual ini. Misalnya di sini kita harus isi manual, sini manual. Kan kalau misal bayangkan saja kalau ada puluhan bahkan ratusan PC, akan menjadi pekerjaan tambahan pastinya kan. Jadi kalau kita menggunakan DHCP, kita tidak harus menyusun secara manual lagi. Sini kita tambahkan juga DHCP. Sini akan otomatis mendapatkan kelas A yang kita setting tadi kan. Nah, itu fungsi dari DHCP. Jadi kita menyeting di router, otomatis beberapa PC akan mendapatkan
IP. Nah, Pak harap kalian akan mengerti apa yang Pak sampaikan ini, dan pada saat praktek kalian berhasil mengikuti tutorial ini sampai mendapatkan peringatan sukses seperti ini tadi, dan ping akan terkoneksi seperti tadi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.